Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita bersua lagi di GNT. Ya, Gembita Nusa Teruna. Tentu saja ini adalah wahana bagi Anda yang merasa muda, berjiwa muda, dan tentu saja kita harapkan untuk bisa senantiasa menyumbangkan diri Anda sebagai seorang warga Indonesia untuk negara Indonesia. Dan utamanya di hari ini kita di Majelis Tafsir Al-Quran tengah melakukan kegiatan-kegiatan pendukung jelang acara Silatnas, ya, Silaturahim Nasional Majelis Tafsir Al-Quran yang insya Allah akan digelar nanti 24 September di Manahan, Surakarta. Dan di antaranya kegiatan pendukung yang lain yang sudah diadakan pada waktu yang lalu, di antaranya adalah Pornas, Pekan Olahraga Nasional, yang digelar pembukaannya di Klaten. Dan di pembukaan tersebut di tanggal 2 ya kalau salah ya. Tanggal 2 itu digelar pembukaan, sekaligus paginya itu digelar lari maraton 7 km dengan kategori beragam, ya. Ada umum, kemudian ada khusus TNI Polri, kemudian pelajar pula. Dan kali ini kita akan bersama-sama mengulik para juara, yakni juara untuk kategori pelajar. Dan ada 3 juara, dan tiga-tiganya dimenangkan atau dijuarai oleh adik-adik kita dari Karanganyar. Nah, kali ini yang hadir 2 juara, yang satu berhalangan hadir, yakni ada Mas Alwian Azukruf dan Mas Akmal Rifki, dan juga pembina atau coachnya, ya, pelatihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Ya, Mas Alwian, Mas Akmal, Pak Eri ya, Ya. Pak Eri. Ya, bagaimana? Ini sudah kali keberapa sebenarnya menjadi juara? Baru pertama kali. Baru pertama kali. Kalian? Kalau saya sudah 2 kali. 2 kali. Yeah. Yang lain kegiatan atau perlombaan di apa? Yang terakhir kali itu Terakhir kali kan kemarin. Yang ini Pornas. Sudah ada lagi? Sebelum Pornas? belum. Oh, belum. Mungkin ini yang pertama kali. Oh, yang pertama kali. Ya. Lah maksudnya tadi ditangkapnya 2 kali? Itu beda. Ikut dia, Iya. ikut kegiatan ini. Tapi sama-sama di kegiatan maraton. Nggih. Cuman lari. Lari. Nggih. Termasuk sprint. Lari Enggak. 100 meter begitu. Tidak. tidak. Lebih ke apa ya? 7 kilo ataupun main kilo-kiloan. Tapi kan nggak maraton. Oh, nggak maraton. Iya. Oh, iya. Kalau maraton itu biasanya 11. Di atasnya itu udah disebutnya maraton. Oh, Yeah. maaf berarti saya yang salah. Baik, mungkin saya ingin tahu juga sebenarnya kalau lari itu sendiri, mulai kapan Mas Alwian ini menggeluti dunia lari? Kalau saya sewaktu kelas 10 dulu ya, itu dari tahun berapa ya? Tahun 2022 awal. Iya. 2022. Awal corona itu, enggak, mau akhir ya? Iya. Mau akhir Iya. corona itu. Ini Mas Alwian dan Mas Akmal ini sekelas? Beda, tapi satu Satu sekolah. sekolahan? Iya, Kelasnya sama? beda. Kelas berapa sih? Berapa? Kelas 12 tapi beda. Enggak maksudnya jenjangnya, levelnya? Sama. Nggih. Oh, sama-sama 12-nya ya? Iya. Berarti tahun depan ini sudah lulus ya? Iya. Ya. Kalau tadi ditanyakan baru tahun 2022, berarti Iya. baru-baru saja Iya. hobi di ini. Kalau Mas Akmal bagaimana?
Kalau saya juga sama memasuki dunia olahraga lari ini saat kelas 10. Kelas 10? Nggih. Diajak temennya. Apa sih sebenarnya yang menarik dari lari? Kita awal-awal dulu itu hanya mencari kayak sehatnya aja, mencari Sehatnya saja. Iya. Kalau sehatnya saja berarti tidak mengandalkan power dan speed begitu. Iya, tidak. Santai begitu. Santai, ya, kita. Mulai kapan nyoba-nyoba yuk ikut lomba misalnya seperti itu, atau kita coba untuk tambah speed misalnya gitu? Kalau Sejak perlombaan pertama itu mengikuti perlombaan DPR. Perlombaan DPR pada tahun 2022. Ikut semuanya? iya, Iya. Berdua ikut itu semua. dapat nomor? Buatan. buatan yang itu. Tidak. Ya tidak masalah. Itu tahun 2022 ya. Ini Iya, sudah masih 2023. Ya. Jadi ini ternyata semula iseng ya, jadi keterusan ya. Menariknya itu pada saat Anda pemilihan ini kan lari-lari yang notabene jaraknya menengah begitu ya. Nah ini apakah nantinya akan menjadi pelari cepat? Ya semuanya pelari pinginnya cepat ya, meskipun itu jarak jauh, maraton pun juga pinginnya cepat. Tapi maksudnya yang 100 meter atau yang justru maraton gitu, pilihannya yang mana kira-kira? Kalau saya sendiri itu memilih lebih enaknya yang maraton. Oh yang maraton ya, yang jarak-jarak jauh gitu. Kalau Mas Albian? Kalau saya ya enaknya cuman ya lari-lari biasa 7 kilo, 10 kilo. Gitu. Oh begitu. Kalau maraton biasanya kurang kuat juga. Oh begitu. Ya. Saya akan tanyakan Mbak Heri ini. Mbak Heri sebenarnya ngomong-ngomong tentang beliau berdua ini. Ini memang sekolahnya di tempat Pak Heri? Bukan. Oh. Ini awal cerita itu ya. Iya, saya ditunjuk sebagai koordinator lari perwakilan Karanganyar. Waktu itu ya saya juga bingung awal-awalnya gitu. Bagaimana menyeleksi lari. Nah, terus saya itu membuka pendaftaran lari untuk Pornas ini. Nah, itu ada 27 peserta. Dari 27 peserta itu saya seleksi dengan jarak lari juga 7 km. Itu terpilih 6 orang, 6 peserta. Ada salah satunya Mas Albian dan Mas Akmal. Nah, ini kalau pas Mas Rian nggak termasuk dari, termasuk juga 3 orang berarti. Waktu itu malah Mas Rian itu juara 1. Waktu pas seleksi ya. Kalau Mas Akmal ini juara 2 gitu. Jadi kita kemarin waktu seleksi itu ada 6 yang saya bawa ke Klaten, yang 5 itu kategori pelajar, yang 1 kategori umum. Jadi waktu di Klaten kemarin, saya membawa juga dari SMP ITM Karanganyar. Jadi yang saya bawa kategori pelajar itu ada sekitar 8, dan 1 kategori umum, jadi 9. Lah yang juara niku yang dari kategori pelajar itu 1 sampai 8 itu dari Kabupaten Karanganyar, perwakilan Karanganyar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu dari perwakilan Karanganyar semuanya. Oh begitu. Iya kemarin. Saya kurang tahu ya tempat lain ya atau perwakilan lain apakah juga menyiapkan untuk atlet-atletnya seperti ini itu. Ini bagian mungkin nanti bisa jadi evaluasi semuanya begitu. Nah, apa yang dilakukan untuk persiapan atlet-atletnya dari perwakilan Karanganyar itu menuju di perlombaan? Sebelum perlombaan ya tentunya harus latihan. Ya. Kalau untuk yang 6 orang ini memang saya latih. Jadi tapi kebanyakan pribadi latihannya. Maksudnya? Pribadi latihan di rumah. Gitu. Sebelum lari ke Klaten itu saya latih MFT, multi fitness test, itu melatih daya tahan tubuh. Jadi seperti lari bolak-balik seperti itu. Nanti ada levelnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ya. Kemudian maksudnya bolak-balik saya belum tahu. Jadi ada seperti itu atlet sepak bola kesana kemari cepat. Iya itu. Tapi ada intervalnya. Semakin levelnya naik itu semakin cepat larinya. Itu melatih daya tahan tubuh. Ya. Itu. Kalau untuk latihan itu. Kemudian sebelum lari ke Klaten juga
ya Mas Alwian, Mas Akmal sama Mas Rian itu kami suruh untuk ikut perlombaan HUT RI tapi di Sragen. Oh, untuk percobaan dulu ya? Iya, saya suruh Tes nih. tes 7 kilo juga itu di Sragen, Kabupaten Sragen. Tapi belum mendapatkan hasil waktu itu. Sebagai ajang untuk pengembangan dirinya, seberapa kuat. Kemudian untuk latihan pribadi, Mas Alwian sama Mas Akmal ini kemarin tuh sebelum lari tes terakhir, ya ini mereka sudah laporan ke saya. Ya. Ini lari tapi kategorinya kemarin kan 7 kilo. Ya. Nah, nggak mungkin larinya 7 kilo itu latihannya di bawah 7 kilo. Ya. Nah, mereka ini latihan 17 kilo ya kemarin. Masya Allah. 17 kilo. Jadi persiapan-persiapan yang dilakukan memang seperti itu. Keduanya? Karena ini satu cabang. Satu cabang? Iya. Dan kalau latihan setiap hari? Tidak. Ya, kalau saya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali? Enggak pernah latihan bareng gitu yuk, lari bareng gitu? Pernah. Oh, pernah juga? Tiap kali bareng terus. Tiap apa? Tiap latihan. Tiap latihan bareng. Oh, Yeah. ya. Ya, terus bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan tadi apa step-stepnya diantaranya latihan setelah endurance ke sana kemari itu? Kemudian yang lain adalah pola makan. Oh, juga ternyata. 7 kilo itu benar kata Mas Alwian itu bukan lari maraton. Lari maraton itu 11 km ke atas. Kalau 7 km itu baru mendekati lari jarak jauh. Atau lari jarak jauh disebutnya. Kemarin untuk bagaimana bisa juara nih, ya tadi satu latihan tadi yang sudah saya utarakan, kemudian pola makan. Kami mengusahakan untuk atlet itu tidak makan gorengan. Jangan sampai makan gorengan. Oh, apa itu dampaknya ketika seorang atlet itu kalau makan minyak kebanyakan itu akan staminanya menjadi turun. nggak tambah licin gitu nggak ya? Jadi kalau ingin sehat dan bugar ya mengurangi pola makan gorengan itu sebenarnya. Oh, seperti penyiar nih ya. Kemudian untuk waktu mau perlombaan, memang kami sudah menyiapkan. Tidak mungkin lomba pagi, kita berangkat pagi itu tidak mungkin. Jadi kita waktu ke Klaten itu berangkatnya sudah Jumat. Ya. Jumat malam kita nginep di Terucuk 1. Jadi sampai sana jam 9 langsung kami suruh untuk tidur untuk para atletnya. Kemudian jam 4 ini kita sudah ke Boyong, kita ke Trikoyo. Nah, kuncinya itu. Jadi mungkin yang peserta lain tuh berangkatnya pagi. Itu menurut kami tidak maksimal untuk lari. Ya. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, mungkin sekedar informasi bahwa beliau Pak Heri ini, Heri Vansuri SPD ini beliau basicnya guru olahraga ya, guru olahraga di SMP ITMTA Karanganyar ya. Dan itulah mengapa beliau bisa menyampaikan, memberikan masukan-masukan kepada para atlet itu. Dan kalau atlet yang ada di Karanganyar di bawah asuhan Pak Heri itu sendiri, itu rata-rata pelajar semuanya? Ya memang atau saya yang umum itu? Kalau kemarin yang kami seleksi ada umumnya. Umumnya istilahnya di kotak itu nyemplung 1. Tapi nyantol, kemarin nyantol. Kemarin itu hanya nomor 7 di kategori umum. Jadi tidak bisa 5 besar. Ya. Sebenarnya kalau melihat waktu latihan, beliau itu bisa sebenarnya. 3 besar bisa. Karena ketika pagi di Klaten ini ketemu saya. Karena berangkatnya tidak bersama-sama dengan yang pelajar ini. Oh, nah, itu salah satunya. Pas harinya ya? Iya, pas itu harinya ketemu di sana. Ya. Kelemahannya itu. Katanya ya namanya mental ya. Itu ada mental, perutnya katanya sakit. Seperti nervous itu. Ya, nervous. Itu ya. Itu yang menyebabkan yang kategori umum itu nomor 7 nih. Ya. Dan apa metode Pak Vansuri atau Pak Heri Vansuri ini pendekatan ya kepada melatih kepada para atlet ini, karena macam-macam juga, karena ini bukan siswa-siswa penjenengan ya. Bukan. Jadi notabene justru kenalnya juga baru-baru saja bisa jadi. Bagaimana? Kalau metode saya untuk
yang Mas Rihan sebenarnya. Kalau Mas Rihan itu murid saya waktu SMP. Oh. Mas Rihan. Kalau Mas Akmal sama Albian ini bukan. Kalau metode saya sebagai seorang guru nggih mempunyai pengalaman pendekatan gitu. Kita kalau saya sebagai teman, jadi bukan jenjang Guru pelatih dan- sama atletnya gitu. Jadi kayak seperti teman. Jadi pendekatannya nggih seperti teman aja. Nanti kalau kita banding-bandingkan atau pelatih sama atletnya itu ada jaraknya, mungkin nanti ada kesenjangan antara atlet sama pelatihnya. Kita kayak teman sebenarnya gitu. Kalau Kita mungkin di keluarga. ya Kita nggak boleh membandingkan antara anak satu dengan anak yang kedua. Iya, betul. Bagaimana dengan kalau di atlet ini? Kayak kilo, apakah itu juga enggak. enggak? Kalau setiap atlet kan mempunyai kemampuan masing-masing. Oke. Ya tadi pertama yang saya seleksi tadi kan sudah mengetahui saya. Oh Mas Akmal seperti ini, Mas Albian seperti ini, punya Mas karakter. Rian seperti ini. Tapi di hari-harinya kan Mas Albian yang juara 1, Mas Rian juara 1, juara 2, juara 3 dan Mas Akmal malah juara 2 itu. Ya, Jadi ya. memang tidak saya bedakan. Ya ya. Ke Mas Albian. Waktu itu nyangka nggak gitu? Karena sudah pasti dirimu menganggap aku di bawahnya dia gitu kan misalnya situ. Ya. Terus kenapa bisa sampai akhirnya jadi juara 1? Ya awalnya ya nggak nyangka juga bakal juara 1. Ya saya waktu itu nggih apa nggih? Intinya nggih fokus aja, fokus terus. Ya pernafasan ataupun hal yang lain itu difokuskan lagi. Ya intinya itu fokus itu terus Iya. sampai akhirnya sampai di garis finishnya saya Itu dari awal Mas Alwian itu selalu di depannya Mas Akmal atau semula Mas Akmal dulu di depan? saya di depannya Mas Akmal. Selalu dari awal. Iya. Oh, mengapa bisa begitu? Karena mungkin terhalang banyak Oh, Lari. ya. Jadi waktu itu tidak bertiga juara 1 2 3 itu nggak jejer gitu ya? Enggak. Oh. Nah, Pak Heri, saya agak bingung juga ini. Ketika seorang pelari atau atlet yang notabene pesertanya banyak sekali, yang seperti itu, bagaimana atlet yang berpotensi kemudian dia harus menempatkan di mana? Atau ini karena kelas kita ya, bisa jadi kalau kelas internasional sudah dipilih ini yang punya klasifikasi bagus pasti sudah terdepan. Bagaimana? Kalau saya juga pernah jadi panitia di 11 Maret atletik, jadi itu maraton. Saya nggak mempelajari dari itu. Saya menjadi juri tempel itu, oh pelari yang memang terdepan itu ya latihan tadi. Nah kemarin yang dari Karanganyar itu pokoknya startnya harus di depan garis start, kuncinya itu. Karena apa? Itu kan 2000 ya. Di belakang garis start. Di belakang garis start, ya. Oh, maaf. 2000 peserta dengan jalan seperti itu. Kalau menurut saya dengan jarak 7 kilo, dengan jumlah peserta seperti itu, kalau pengen juara, ya harus paling depan startnya. Ya. Nah, kemarin yang dari Karanganyar, pokoknya setelah keluar dari stadion, harus start di paling depan. Gitu. Kalau Mas Albian kemarin, Pak, ini dari start sampai mau finish di posisi terdepan, kategori umum maupun pelajar. Oh. Jadi ketika Mas Albian itu mau didahului oleh kategori umum itu sebenarnya sudah mau garis finish. Nah, kalau ikut kategori umum Mas Albian itu nomor 3 sebenarnya. Oh begitu, ya, Masya Allah ya. Ini berarti kalau boleh dicatatkan 2 kategori, beliau dapat 1 dan 3. Dapat 1 dan 3. Ya. Kemudian kalau dari Pak Heri sendiri, apakah bisa mendeteksi seseorang atlet ini bahwa dia punya potensi untuk larinya nanti kira-kira dia akan kalau Pak Heri sendiri ikut nggak sebenarnya? Enggak. Oh enggak ikut ya? Saya spesialis sprint.
Oh begitu. Ya, jadi beda Pak, antara lari jarak jauh sama sprint beda. Ya. Belum tentu yang lari jarak jauh ini kuat, lari sprint nomor 1. Betul. Dan begitu pula sebaliknya. Ya, Kalau ya, saya ya. spesialis memang sprint. Oh iya. Saya ingat itu dulu Asia Tenggara mungkin Marty Lestari. Marty Lestari. Tapi itu sudah angkatan yang benar mungkin nggak inget gitu. Iya. Ya itu kan biasanya yang Salatiga kan, Iya. klubnya Salatiga gitu. Iko itu juga lari sprint. Ya. Baik, kemudian Mas Akmal ataupun Mas, kalau waktu itu Mas Akmal juga depan, di dekat belakang garis finish persis. Iya, persis. Start. Oh berarti sebenarnya jejer nih ya. Iya, tapi Dan waktu itu nggak merasa aku jangan rapi naik karo Mas Akmal. Enggak ya, nggak harus menghilangkan rasa itu. Kemudian, saya sih jelas dari dulu saya paling nggak suka lari soalnya dari SMP nggak suka gitu. Nah, itu bagaimana mengatur pernafasan, kemudian menguatkan kaki-kaki ini agar semakin sampai di finish kan pelari-pelari jarak jauh itu semakin cepat sebenarnya. Nah, ini bagaimana mengatur itu semuanya? Ya, yang pertama untuk menguatkan kaki yang pasti itu ada latihannya sendiri. Ya. Dan kalau hal yang lain mungkin dari pernafasan, kalau saya sendiri itu pakai kebanyakan tuh pakai hidung, nggak pakai mulut. Jadi kebanyakan saya menutup mulut saya, saat baik lari. menghisap, menyedot ataupun mengeluarkan. Iya. Saya selalu pakai hidung. Tapi beda lagi untuk mungkin dari teman-teman yang lain. Ya. Nah ini bagaimana yang benar? Mas Akmal dulu aja. kalau menurut saya setiap 3 langkah itu menghembuskan dan setiap 3 langkah lagi menarik nafas. Waduh, itu berarti lembas sambil kita menghitung agak sulit ya. Kayak interval. Iya. Oh, baik. Sebelum saya ke Mas Eri, Pak Eri, pemirsa, saya membuka untuk kesempatan bagi Anda yang telepon di 0211 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000. Namun sebelumnya kita ikuti jeda pariwara berikut ini. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, kita masih di Gembita Nusa Teruna bersama juara-juara kita dan pelatihnya. Ya, ada Mas Alwian, Mas Akmal, dan Pak Heri Fansuri. Kalau tadi saya bertanya tentang metode mengatur nafas, ada yang bernafas melalui hidung saja, kemudian setiap 3 langkah gonta-ganti. Nah, bagaimana sebenarnya yang ideal itu dalam mengatur nafas itu, Bapak Eri? Ya, kalau saya yang saya pelajari dulu waktu kuliah dulu, kalau lari jarak jauh, lewat mulut saya. Oh, lewat mulut. Ya, jadi menghirupnya lewat hidung, hembuskan lewat mulut. Oh, Itu pelan-pelan. Ya. Itu. Ya. Kalau saya pernafasannya seperti itu. Tapi apa yang dilakukan Mas Alfian ini juga tidak bisa disalahkan juga ya? Tidak bisa. Karena masing-masing nyamannya di mana begitu ya? Iya, benar. Oh begitu, ya. Baik, itu pemirsa, dan mungkin Anda bisa bertanya kepada para juara kita hari ini terkait dengan kegiatan yang dilakukannya dan meraih nomor 1 dan 2. Ada nomor 3 juga dari Karanganyar, tapi beliau berhalangan hadir ya? Iya. Baik, kemudian sebenarnya kemandirian persiapan itu berapa lama? Persiapan kita 1 bulan, kurang lebih 1 bulan. 1 bulan? Iya. 1 bulan. Dan termasuk adik-adik ini sebelum memang ada arahan dari perwakilan ini untuk dikumpulkan begitu? Iya, ada. Jadi dari perwakilan itu setiap cabur olahraga itu harus ada pelatihnya, memang seperti itu. Nah, saya kebagian ini. Saya malah menyeleksi itu paling akhir sebenarnya. Cabang lari itu paling akhir. Jadi ketika itu ya disaring ya dapatnya, alhamdulillah ya 6 itu hebat-hebat semua kategori pelajar. Alhamdulillah ya.
Ya, dan untuk Alwian dan Akmal sendiri, sebenarnya kalau setelah Anda sekarang jadi juara, Iya, ini sudah mulai latihan terus atau berhenti begitu? masih latihan. Masih latihan? Iya. Setiap hari? Bukan. Latihannya itu biasanya setiap Ahad pagi ngajak teman-teman. Biasanya jogging di Waduk Botok. Oh, ada botol. Iya. Ya. Itu berapa kilo? 17 tadi? Tidak. Sekitar kalau lari biasa bersama teman itu hanya 3 kilo saja. Kenapa tidak melebihkan begitu agar nanti ketika sewaktu-waktu ada perlombaan itu siap? Oh, Karena lari itu ya tujuannya ya have fun saja. Heaven. Tidak Kita carinya heaven. tidak menargetkan untuk Sama juara. Ya, sama bareng teman-teman juga. Oh, Iya. ya. Dan kalau nanti di kegiatan-kegiatan olahraga, sebenarnya memang spesialnya memang lari atau ada lomba-lomba seperti futsal, anak muda biasanya futsal begitu. Bagaimana? Ikut? Kalau saya memang dilari ya. Oh, di lari. Iya. Kalau saya sebelum di lari ini, saya biasanya itu ikutnya taekwondo. Oh, taekwondo. Iya. Taekwondo ya. Pernah siaran di sini? Belum. Belum pernah. Juara juga pernah lomba? Iya, pernah. Oh, ya. Ya, luar biasa. Dan bagaimana untuk keberlanjutan atlet-atlet ini, Mas? Pak Eri? Ya kemarin waktu penutupan ya Pak, Ya. Alustad ngendika 2 tahun sekali. Ya. Nah, yang waktu dulu itu 4 tahun sekali, Betul. akan dijadikan 2 tahun sekali. Ya nanti kalau ada cabang lari lagi, akan saya latih lebih giat lagi. Ini kan mungkin tidak bisa ikut kategori pelajar untuk tahun depan. Iya. Jadi Oh, umum. kategori pelajar itu maksimal SMA berarti? Tahun 2005 ke atas kemarin tuh. Jadi tahun 2005 ke atas itu kategori pelajar. Kalau ke bawah itu sudah ikut umum kemarin. Seperti itu. Ya. Jadi kalau dia mahasiswa itu nggak bisa masuk ya? Nggak bisa. Masuk ya? Oh, ya. Dan sepertinya kalau dikurangi mata cabang olahraganya nggak mungkin gitu. Tapi kalau ditambah mungkin Iya, malahan ya. menurut kami ya yang dari Karanganyar ya semaksimalnya ditambah. Ditambah lagi. Ya, kemarin ada wacana juga sepertinya tenis lapangan juga diadakan ya. Jadi kan banyak orang-orang yang di sana tidak terwadahi ya betul sekarang sekali. ini kan meskipun juga bisa disampaikan seperti adik-adik tadi have fun saja gitu bagi orang-orang yang sepuh gitu. Sebenarnya kalau kegiatan-kegiatan seperti lomba-lomba yang dilakukan di komunitas itu yang paling penting untuk bisa menyeleksi agar nanti tumbuh bibit-bibit yang berkualitas itu seperti apa, Mas Pak Eri? Kalau di tempat kami Pak, di tempat kami khususnya perwakilan Karanganyar itu setiap 1 tahun, kalau dulu 2 tahun, itu namanya ada Porda juga sebenarnya. Jadi intern perwakilan Karanganyar gitu. Ya. Jadi kalau di tempat kami perwakilan itu ada namanya Korwil, ada 5 Korwil. Jadi dari situlah bisa kita mengetahui bibit-bibit mana. Contohnya sepak bola, nanti bibitnya siapa itu sudah tahu sebenarnya. Dari itu, karena kita sudah terwadai dari Porda perwakilan. Ya. Dan kalau di Karanganyar sendiri, Pak Eri ini juga bagian dari tim penyeleksi itu sendiri untuk bibit-bibit berkualitas tadi. Tim penyeleksi dan pemain saya. Pemain apa ini kalau Pak Eri? Kemarin saya Purnas futsal juara 2. Sepak bola kemarin juara 2. Oh iya. Terus. Iya, Masya Allah ya. Juara umum memang saat ini dipegang oleh Sukarjo. Ya, alhamdulillah. Ya, yang jelas karena dari kita untuk kita oleh kita ya kita tetap senang karena betul sekali. Nantinya itu bagian yang akan menguatkan dakwah kita. Ya, kemudian untuk Mas Alwian dan Mas Akmal sendiri, kalau nanti
ada lomba taekwondo begitu. Ini seandainya mungkin kalau bisa 2 ya 2 begitu. Kalau kebetulan pas lomba itu bareng. Nah, ini kalau disuruh pilih yang mana? Kalau sekarang itu saya udah nggak taekwondo lagi. Oh, Iya. mengapa? Ya karena gimana ya? Sekolah juga, dan sekolah ini kan pulangnya sore. Ya, terus habis itu pasti habis jam 3 itu pasti latihan. Dan biasanya ya lama-lama penat juga, terus Ya, latihannya nggak bisa on time ya. ya habis itu saya memutuskan untuk Mundur dari taekwondo. mundur dari taekwondo. Ya. Kalau lari ini masih bisa menyesuaikan kapanpun Iya. gitu. Kalau Mas Akmal selain apa? Tadi selain lari apa? Futsal juga ya? Apa tadi? Hanya lari. Hanya lari, hanya lari. Dan itu akan ditekuni. Mungkin saya ditekuni. Ya, ya. Meskipun kalah dengan Mas Aldian misalnya seperti itu. Ya, ya. Kadang-kadang kan aku kalah sesuatu, aku males. Ada perasaan itu enggak juga ya? Ya enggak sih, karena apa ya, setiap akhirnya kan ya jogging ya. Kalau jogging itu kan ya, kalau setiap akhir start itu mesti ada sprint ya. Setiap ada sprint itu mesti saya kalah. Saya sudah sadar juga. Jika Alwian menang ya saya wajar aja. Oh gitu. Enggak, maksudnya sprint tadi ketika pas lomba kemarin jarak jauh itu, atau memang ada nomor 100 meter pernah dilakukan juga oleh Mas Akmal? Enggak, hanya maraton saja. Lari. Yang menengah itu ya. Ya. Kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang lain, karena semuanya ini berprestasi di olahraga, ganggu nggak untuk kegiatan akademis sekolahnya begitu? Menurut saya enggak. Enggak. Ya apa ya? Ya sebelumnya taekwondo itu sih, maksudnya kan itu sehabis pulang sekolah pasti langsung pergi ke dojang, ke tempat latihannya. Dan itu nanti sampai malam juga. Jadi besoknya itu biasanya udah lelah gitu. Iya, nanti di kelas ngantuk. Oh, ya. Habis itu ya saya memutuskan untuk berhenti. berhenti. Ya. Dan kegiatan ini juga akan diperdalam gitu ya, digeluti secara serius untuk lari jarak jauh ini. Ya. Kemudian seperti tadi sampaikan, gorengan itu apakah masih dikonsumsi? Karena terkadang makan keluarga beli apa gitu, camilan yang gorengan gitu, kadang-kadang atau ayam fried chicken gitu kan juga gorengan itu. Nah, bagaimana itu? Kalau saya ya masih, tapi biasanya mendekati seperti ini lomba ataupun apa, biasanya saya kurangi ataupun biasanya enggak makan sama sekali. Dan itu enggak cuman gorengan, saya juga mengurangi untuk makan sambal juga. Ada hubungannya antara makan sambal apa? Bukan karena makan sambal jadi huah-huah itu terus langsung cepet gitu, enggak juga? Enggak ya. Ya karena sambal sendiri itu kan ya panas. Vitamin C Bisa. Kan mengurangi metabolisme. Saya nggak ngerti sih. Mengurangi metabolisme tubuh. Iya. Bagaimana? Apakah sambal juga berpengaruh untuk? Ya berpengaruh. Oh, berpengaruh ya. Karena ketika kita makan sambal itu ya, pasti kan panas perut itu. Tapi kan mau lomba kan makan sambal. Kalau jangan sampai makan sambal. Kalau mau akan lomba itu jangan makan nasi. Yang satu itu tidak boleh sama sekali makan nasi. Yang boleh itu makan pisang. Itu jelang-jelang hari H-1, H-2 atau hari itu pas larinya? Hari itu, pagi itu. Jangan sampai makan nasi. Kalau makan nasi bolehnya 2 jam sebelum pertandingan itu dilakukan. Waktu itu bagaimana? Nggak boleh nih. Enggak. Saya bawakan sama juga enggak? Pisang saja. Oh, pisang? Ya, kalau pisang boleh. Boleh ya? Boleh. Terus kemudian apa hubungannya gorengan tadi sebenarnya untuk
jadi ganggu apa jadi otot itu jadi pelan atau bagaimana? Ya kalau untuk spesifiknya saya belum tahu, tapi kalau pemain sepak bola itu kan juga seperti itu. Di luar negeri itu tidak boleh makan goreng karena minyaknya itu yang mungkin saya hal-hal negatif itu minyak, berasal dari minyaknya nih. Oh, iya. Baik, luar biasa dan mungkin juga ini akan memberikan informasi kepada para pemirsa yang saat ini sedang menyimak ya. Jadi kalau Anda itu seorang olahragawan dan saya nggak tahu ini apakah untuk semua olahraga, jenis olahraga untuk gorengan itu. Iya, untuk semua jenis olahraga. Ya kecuali catur lah, Dan saat ini ya Mas Pak Heri terkait dengan para atlet yang ada di Karanganyar khususnya, bagaimana peta atlet yang mungkin bisa kalau diarahkan dengan betul nanti akan menjadi atlet yang berprestasi. Semua cabang olahraga ya? Ya. Kalau dari kami perwakilan Karanganyar, kalau di Karanganyar itu saat ini memang olahraga yang paling banyak digeluti itu adalah sepak bola. Sepak bola. Nah, pemain kami yang kemarin itu kenapa bisa solid? Karena kita itu kalau di Karanganyar itu ada turnamen-turnamen tersendiri. Jadi sudah di desanya atau tarkam, kalau di istilah di Karanganyar tarkam. Itu pemain kita banyak yang ikut seperti itu. Jadi kita ya sudah tenang kalau itu masalah memperkaya mental. Ya, memperkaya. Memperkaya pemain, gaya pemainnya. Jadi kita tinggal milih. Tentunya itu yang harus warga ngaji. Kalau kemarin. Syaratnya itu. Ya. Masya Allah, ini sesuatu yang positif dan itu saya kira juga saat ini digelar acara ini menjadi bagian dari evaluasi kita bersama ya, dimanapun perwakilannya ketika bisa melakukan tahapan-tahapan tadi dengan baik, maka kita bisa dapatkan calon-calon atlet yang berkualitas begitu. Betul sekali. Nah sebenarnya kalau saya nggak ngerti sebenarnya. Jadi soalnya di Pornas ini kan kadang-kadang tidak tertata yang bagus. Kalau di Karanganyar saya kira ada bagus, ada Porda tadi. Tapi ketika yang lain ada yang sifatnya dadaan ya. Ada partisipan jauh. Jadi bukan menjadi kontestan yang asli gitu. Ini sebaiknya bagaimana kita memanage perwakilan atau cabang-cabang yang di sana memang seharusnya nanti kita bisa dapatkan bibit unggul begitu. Terkadang yang partisipan itu kadang-kadang dia nggak berprestasi sama sekali. Pokoknya ngerame padahal ada yang sebenarnya yang betul-betul bisa. Gitu. Nah bagaimana? Kemarin ya kalau yang lari itu kan banyak yang partisipan. Begitu. Iya, banyak yang partisipan. Saya memanfaatkan itu sebenarnya. Ya, kita kan punya strategi sebenarnya. Tapi tidak saya sampaikan ke atlet saya. Kategori pelajar mungkin dari awal sudah saya petakan. Yang ikut itu perwakilan yang benar-benar ikut kategori pelajar itu seberapa kan saya sudah tahu. Dan mungkin dari perwakilan lain tidak menyiapkan atlet-atletnya. Seperti Bapak sampaikan tadi. Kalau kami memang dari awal semuanya sudah kami siapkan. Baik dari cabur lari, sepak bola, futsal, bola voli dan lainnya, dan ketujuh cabang yang diikuti itu. Walaupun belum menjadi juara umum kemarin, tapi untuk perwakilan Karanganyar mungkin kalau piala paling banyak perwakilan Karanganyar kemarin. Gitu ya. Iya. Tapi untuk medali emas hanya Mas Alwian Niki. Yang medali emas, lainnya perak semua. Oh begitu. Ya, mudah-mudahan nanti di tahun-tahun yang akan datang bisa menjabat juara umum. Amin. Begitu, dan kemudian banyak mengumpulkan medali emas begitu. Dan yang paling penting ini yang mungkin bisa menjadi stressing di sini.
karena kita orang haji Ya. ya, selalu di sana disampaikan Ustadz tentang adab ya. Betul. Nah, di tempat-tempat di luar mungkin sering juga kita mendapatkan satu atlet atau siapapun atletnya kadang-kadang berbuat curang begitu. Nah, ini bagaimana satu penilaian tanggapan dengan metode-metode atau penekanan yang disampaikan Ustadz terhadap sportivitas di sini kepada para atlet kita yang ada di MTA ini. Ya kalau di perwakilan Karanganyar kemarin ya dari pimpinan perwakilan sudah menyampaikan juga kita boleh bertanding tapi persahabatan ini utama, itu yang dianu ukuahnya. Kemudian untuk ke atlet memang benar yang disampaikan Al Ustadz kemarin, kita yang dijaga itu adab. Banyak kan kemarin belum tahu kalau minum harus duduk itu. Ya itu kami sampaikan ke semua atlet-atlet kami. Kemudian kalau lari, khususnya lari itu tidak ada benturan ya Pak. Tidak ada benturan. Tapi kalau sepak bola sama futsal kan pasti ada benturan. Betul. Dan olahraga yang paling keras itu kan sepak bola dan futsal. Al Ustadz kemarin juga menyoroti dua hal itu, sepak bola dan futsal. Bila mana ada yang misuh ataupun saling jotos nanti tidak akan selamanya sampai kiamat tidak akan diadakan Pornas. Ya. Tapi berhubung kita semua perwakilan bisa mengendalikan atau bisa menaati pimpinan sesuai dengan adab-adab yang berlaku, Al Ustadz kemarin ketika 2 tahun sekali itu sangat luar biasa. Jadi semua perwakilan di MTA kemarin itu sudah sangat luar biasa menurut kami. Alhamdulillah. Dan semuanya harus siap nanti diambil dipetik dari mana-mana itu ya, misalnya mewakili PSMTA gitu ya. Itu kan bagian sesuatu yang penting gitu, karena terkadang-kadang kesiapan para atlet sendiri memang juga membutuhkan kesiapan begitu. Terima kasih Mas Alfian, Mas Akmal, Pak Eri, mudah-mudahan sukses selalu untuk olahraga di MTA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Gembita Nusa Teruna hari ini bersama para juara dan pelatihnya. Saya Rudi Ervianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Bitaufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.